meeting, sebentar lagi mau hujan, jadi kayak pas banget untuk kita bacain cerita-cerita horor dari internet bestie aku. Oke. Cerita yang pertama itu dari Kak Vina. Judulnya Bau Kembang 7 Rupa. Oke. So, aku pernah ngalamin hal yang benar-benar gak bisa aku jelasin sampai sekarang. Jadi waktu itu aku baru pindah ke kosan baru di daerah Dago Atas. Kosannya agak tua tapi masih oke lah. Nah, malam pertama aku tidur di situ, aku mencium bau bunga melati. Tapi bukan kayak aromaterapi gitu. Ini bau kembang yang agak busuk dan nyegrak banget. Aku kira itu dari tetangga, tapi bau itu makin kencang. Dan makin anehnya lagi, baunya cuma kecium di kasur aku. Aku coba cuekin, tapi malam kedua aku mimpi ada perempuan rambut panjang duduk di kaki tempat tidur aku. Dia gak ngapa-ngapain, cuma duduk sambil nangis pelan. Pas aku bangun, tempat dimana dia duduk lembab kayak habis didudukin orang yang basah kuyup. Besoknya aku cerita ke ibu kos dan dia langsung bilang, oh, kamar itu emang suka ada bau-bauan gitu. Dulu pernah ada penghuni yang bawa bunga 7 rupa buat ritual, terus dia ngilang. Aku langsung pindah kos seminggu kemudian. Cerita kedua dari Eca. Judulnya Boneka Matanya Pindah. Oke, aku cerita ya. Dulu waktu aku kecil, aku punya satu boneka besar banget, tingginya sampai setengah badanku. Namanya Lala. Aku suka main sama dia, ajak ngomong sendiri, pokoknya kayak sahabat kecil. Sampai suatu malam aku bangun karena dengar suara ceklik, kayak lampu mati nyala. Kamarku gelap, tapi aku ngeliat Lala berdiri di pojokan kamar. Padahal aku ingat banget, aku taruh dia duduk di atas lemari. Pas aku nyalain lampu, dia udah balik lagi ke atas lemari. Tapi yang bikin aku trauma, besoknya matanya nggak ada di tempat semula. Yang satu agak turun ke pipi, kayak kebakar. Aku langsung buang boneka itu ke tempat sampah. Dan malamnya aku dengar suara kecil dari jendela. Kenapa kamu buang aku? Serem. Cerita ketiga dari Kak Rama. Judulnya Panggilan dari Nomor Sendiri. Aku orangnya adalah orang yang logis banget, so. Tapi kejadian ini bikin aku mikir ulang. Jadi suatu malam aku lagi begadang ngerjain tugas. Tiba-tiba HP aku bunyi. Yang nelpon nomor aku sendiri. Aku kaget, tapi aku angkat. Suaranya kayak suara aku sendiri, tapi lebih serak. Dia bilang, jangan keluar kamar malam ini. Terus langsung ditutup. Aku pikir cuma error, tapi pas aku cek log telepon, nggak ada riwayat panggilan masuk. Tapi jam 3 pagi aku dengar suara ketukan dari luar jendela, kayak kuku digesek ke kaca. Dan
Oke, ini baca mulai dari oke. Rumah nenek aku di kampung. Ada kamar kecil yang paling belakang dekat dapur. Sejak kecil aku dilarang tidur di sana. Katanya sempit dan panas. Tapi pas aku SMA, aku iseng tidur di sana karena kamar lain penuh. Jam 2 pagi aku kebangun karena kayak ada yang nyentuh leher aku. Aku pikir nyamuk, tapi pas aku buka mata ada nenek-nenek tua banget, bungkuk berdiri di sudut kamar. Dia ngeliatin aku sambil tersenyum, tapi giginya cuma satu. Aku teriak, langsung lari keluar kamar. Besoknya aku cerita ke nenek dan dia bilang, itu kamar dulu tempat ibu kamu lahir. Tapi waktu itu ada dukun baik yang meninggal di kamar itu karena persalinan gagal. Kadang dia masih suka jenguk. Cerita kelima dari Yogi, judulnya Cermin Lorong Sekolah. Waktu SMA, aku pernah dihukum disuruh bersihin gudang tua yang ada di bawah aula. Di sana banyak barang lama, termasuk cermin besar yang ditutup kain putih. Karena penasaran, aku buka kainnya. Tapi waktu aku ngaca, yang kelihatan di belakang aku itu bukan ruangan gudang, tapi lorong panjang dengan lampu kuning remang-remang. Aku sempat nengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Tapi pas aku nengok ke cermin lagi, ada bayangan orang kecil yang lari di lorong itu. Pas aku tanya ke satpam sekolah, katanya dulu cermin itu dipindahin dari bangunan tua yang udah dibongkar, yang pernah jadi rumah sakit jiwa zaman Belanda. Lanjut cerita ke-6 dari Kak Intan, judulnya Naskah yang Gak Boleh Dibaca. Pas kelas 3 SMA, aku ikut eskul teater. Kita dapat naskah drama dari alumni yang katanya dulu gak pernah dipentaskan karena bikin suasana berat. Tapi karena penasaran, kita baca-baca aja. Setelah mulai latihan pakai naskah itu, banyak hal kejadian yang aneh. Lampu aula sering mati sendiri. Salah satu pemain mimisan setiap kali baca bagian mantra di naskah. Dan temanku yang jadi pemeran utama kerasukan waktu gladi bersih. Dia ngomong pakai bahasa yang kita nggak ngerti. Dan setelah dia sadar, dia nggak ingat apapun. Akhirnya kita batalin pentas dan bakar naskahnya. Tapi malamnya aku mimpi semua pemain teater jalan berjejer masuk ke kuburan. Serem. Cerita ke-7 dari Kak Rani, judulnya Pasien 303. Aku pernah kerja di bagian administrasi rumah sakit, shift malam. Malam itu salah satu perawat minta aku cetak data pasien untuk kamar 303. Tapi kamar itu udah kosong selama berminggu-minggu karena pasien terakhirnya meninggal. Aku kira dia salah sebut, tapi perawat itu kelihatan pucat dan bilang, aku barusan dicegat pasien 303, dia minta tolong. Karena penasaran, aku cek CCTV lorong dan beneran ada sosok pakai baju rumah sakit putih jalan dari kamar 303. Tapi bayangannya nggak kelihatan. Malam itu semua staf pindah ke lorong sebelah, dan sejak malam itu kami sepakat kalau ada permintaan dari kamar 303, pura-pura nggak dengar aja. Cerita ke-8 dari Dino, I think nama samarnya Dino. Oke, judulnya Lukisan yang Menatap Balik. Rumahku penuh lukisan zoo karena papa aku pelukis. Salah satu lukisan terbarunya aneh banget. Gambar seorang anak kecil berdiri di padang rumput, tapi matanya kosong. Papa bilang itu inspirasi dari mimpi. Tiap malam aku lewatin ruang tamu, aku ngerasa
mulutnya basah, ngomong pelan. Kamu udah lihat aku, jadi sekarang aku ikut ya. Dan setelah itu, selama sisa KKN, aku selalu merasa ada yang tidur di sudut kamar, tapi gak pernah berani nengok. That's scary. Cerita ke-10 dari Kak Tika. Judulnya Halaman yang Terus Muncul. Di toko bukuku ada satu buku harian tua yang udah dijual ke banyak orang, tapi selalu dikembalikan. Isinya kosong, kecuali satu halaman yang selalu muncul di tengah-tengah. Tolong aku masih di sini, di halaman 153. Anehnya, walau bukunya cuma 120 halaman, halaman 153 ada. Pas aku coba sobek halaman itu, malamnya aku mimpi jadi cewek yang terkunci di ruangan sempit, nulis pakai darah di tembok. Halaman 153, halaman 153. Besoknya aku coba bakar bukunya, tapi waktu api padam, di lantai cuma ada satu lembar kertas yang masih utuh. Tebak isinya apa, Zo? Iya, halaman 153. Cerita ke-11 dari Ayu. Judulnya Kamar 402 Ganda. Aku sering staycation buat cari inspirasi. Nah, waktu di hotel daerah Jogja, aku dapat kamar nomor 402. Aku masuk santai-santai, bahkan sempat selfie. Tapi beberapa menit kemudian, kunci kamar aku gak bisa kebuka dari dalam. Aku panik, telepon resepsionis. Mereka bilang, maaf mbak, kamar 402 belum bisa dipakai, masih direnovasi. Aku bilang, tapi saya sudah di dalam. Resepsionis terdiam, terus bilang, tunggu mbak, dari CCTV kamar itu kosong kok. Aku maksa dibukain dari luar, dan pas pintu kebuka, kamarnya gelap, berdebu, kayak udah lama gak ditempatin. Tapi HP ku masih di sana, dengan selfie yang aku ambil barusan. Tapi di fotonya ada bayangan putih berdiri di belakang aku. What? Serem banget. Lanjut cerita ke-12 dari Nadia. Judulnya Suara dari Dalam Diri. Waktu aku ikut retret meditasi di tengah hutan, kita disuruh puasa bicara 3 hari. Di hari kedua, pas aku duduk meditasi, aku dengar suara pelan banget, kayak dari dalam kepala aku sendiri. Buka mata kamu sekarang. Aku pikir cuma pikiran random, tapi suara itu makin jelas dan makin marah. Jangan tutup mata kalau mau selamat. Pas aku buka, aku lihat bayangan hitam gede banget berdiri 5 meter dari aku, kayak ngeliatin dari balik pohon. Dan detik itu juga angin langsung berhenti, udara kayak membeku. Setelah itu aku gak pernah bisa duduk diam lagi tanpa ngerasa ada yang mengawasi dari balik kelopak mata aku yang tertutup. Serem. Lanjut ya. Cerita ke-13 dari Reza. Judulnya Bunyi Mesin yang Berulang. Pabrik tempat aku kerja tutupnya jam 10 malam, tapi beberapa minggu ini tiap jam 2 pagi security selalu laporan ada suara mesin menyala sendiri. Pas diselidiki, ternyata mesin yang bunyi itu adalah mesin jahit bekas yang udah gak dipakai karena pernah kecelakaan kerja. Penjahitnya meninggal karena tangannya terjepit. Yang bikin merinding, suara mesinnya bukan cuma menyala, tapi seperti menjahit sesuatu. Dan tiap pagi di lantai bawah mesin itu selalu ada potongan kain dan bercak merah yang gak bisa hilang walau udah dibersihin. Cerita ke-14 dari Yola. Judulnya Jendela ke Lorong Lain. Kamar aku cuma ada satu jendela, langsung menghadap ke tembok rumah sebelah. Tapi entah kenapa malam-malam aku sering lihat bayangan orang lewat di luar jendela itu.
halaman. Pas aku cek rekamannya, ada orang berdiri diam di luar jendela. Tapi yang aneh, refleksinya nggak muncul di kaca. Dan lebih seramnya, dia berdiri di situ selama 4 jam, nggak gerak, nggak kedip. Takut banget. Oke, cerita ke-15 dari Bayu. Judulnya Hanyut. Aku dan teman-teman sering main di sungai waktu kecil. Suatu sore kami lihat boneka kecil hanyut pelan. Temanku Reno ambil boneka itu dan bawa pulang. Besoknya Reno demam tinggi dan ngomong ngaco. Dia mau main, jangan buang dia. Ibu Reno buang bonekanya ke sungai lagi. Tapi beberapa hari kemudian boneka yang sama muncul lagi, basah di depan rumah mereka. Dan malam itu Reno mimpi tidur di dalam air dengan suara anak kecil berbisik di telinganya, "Kalau kamu gak mau main, ya udah, aku mainin kamu aja." Serem banget ya. Oke, lanjut. Cerita ke-16 dari Nana, Kanana. Judulnya Cahaya Merah dari Loteng. Waktu aku nginep di rumah nenek yang tua banget, aku kebangun jam 3 pagi. Ada cahaya merah keluar dari celah loteng, pelan kayak lampu nyala padam. Aku naik tangga buat lihat, tapi sebelum buka pintu loteng, aku dengar suara dari dalam. "Jangan buka, aku belum selesai." Aku buru-buru turun, tapi pas aku nengok ke atas, pintu lotengnya udah kebuka dikit. Paginya aku cerita ke nenek, dan dia cuma bilang, "Dulu kakek kamu meninggal di situ. Sejak itu tiap malam Jumat dia balik buat ngerjain sesuatu yang belum kelar." Oke, ini adalah cerita terakhir, cerita ke-17 dari Kak Gilang. Judulnya Printer yang Hidup Sendiri. Jam 1 malam aku lembur sendiri di kantor. Tiba-tiba printer bunyi. Aku kaget, soalnya aku gak lagi ngeprint apapun. Aku cek, ada satu kertas keluar, isinya, "Tolong jangan matiin lampunya, aku takut gelap." Aku pikir itu prank, tapi waktu aku lihat CCTV, gak ada siapa-siapa di ruangan itu, dan printer gak tersambung ke komputer manapun. Malam itu lampu mati sendiri, dan sebelum sempat aku nyalain lagi, aku ngerasa ada tangan dingin megang pundakku dari belakang. Oke, jujur, selama kita shoot video ini, aku selalu merinding dari tadi bacain ceritanya. I think that's the reason, alasan kenapa aku jarang banget ceritain cerita horor, karena aku sendiri adalah orang yang sangat penakut. But here we are dengan 17 cerita horor dari bestie internet aku. Terima kasih untuk kalian yang udah mengirimkan cerita-ceritanya. Kalian juga masih boleh mengirimkan cerita-cerita yang kalian mau ke email aku. Nanti aku akan sortir lagi satu persatu untuk dibacain. Okay, I'm having fun